Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ken Ayu Rumadi Putri. Putri dengan nomor peserta mahasiswa 20040208025 dari Fakultas Bahasa dan Sastra, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2020. Saat ini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Dr. Waji MPD, yakni dari mata kuliah Kemahiran Berbicara dengan tugas berpresentasi tentang bahasa dan sastra. Yang pertama, bahasa. Definisi umum bahasa. Secara definisi, bahasa adalah sistem simbol bunyi yang bermakna dan berartikulasi atau dihasilkan oleh alat ucap yang bersifat arbiter dan konvensional. Yang selanjutnya, pengertian bahasa menurut tiga para ahli, antara lain pertama Plato, kedua Surjono, dan yang ketiga Ferdinand de Saussure. Yang selanjutnya, karakteristik bahasa. Bahasa mempunyai ciri-ciri yang perlu Anda ketahui, antara lain yang pertama arbiter, kedua dinamis, ketiga produktif, keempat beragam, dan yang kelima manusiawi. Selanjutnya, fungsi bahasa dalam kehidupan sosial. Bahasa mempunyai fungsi antara lain yang pertama fungsi personal, kedua fungsi direktif, ketiga fungsi fatik, keempat fungsi referensial, kelima fungsi metalinguistik, dan yang keenam fungsi imajinatif. Lalu yang selanjutnya, struktur bahasa. Bahasa mempunyai 4 struktur yang membentuk bahasa itu sendiri. Struktur tersebut antara lain 1. Fonologi, 2. Morfologi, 3. Sintaksis, dan yang keempat semantik. Lalu yang selanjutnya tata bahasa. Tata bahasa dapat dibagi menjadi 2 bagian, antara lain yang pertama tradisional dan yang kedua struktural. Bahasa juga sebagai alat komunikasi. Hakikat sastra. Berikut ada beberapa nama para ahli sastra, yaitu Mursal Esten, Terry Eagleton, Atar Semi, Panuti Sujiman, serta Ahmad Badrun. Lalu, sejarah sastra. Sejarah sastra adalah ilmu yang memperlihatkan perkembangan karya sastra dari waktu ke waktu. Sejarah sastra bagian dari ilmu sastra, yaitu ilmu yang mempelajari tentang sastra dengan berbagai permasalahannya. Di dalamnya tercangkup teori sastra, sejarah sastra, dan kritik sastra, di mana ketiga hal tersebut saling berkaitan. Lalu, jenis-jenis karya sastra. Pengertian di atas jika diperlihatkan, banyak yang mengacu pada karya imajinatif yang bersifat estetis. Itu karena bidang ini sering diidentikan dengan jenis imajinatifnya, seperti prosa, fiksi, dan puisi. Padahal tulisan non-imajinatif dan non-fiksi juga banyak diciptakan. Hanya saja ketika kita menikmatinya, kita tidak terasa sedang membaca karya sastra. Berikut adalah pembagian jenis sastra menurut Sumarjo dan Saini. Sastra dibagi menjadi 2, yakni imajinatif dan non-imajinatif. Imajinatif dibagi menjadi 2, yaitu puisi dan prosa. Lalu yang non-imajinatif, yakni esai, kritik, biografi, autobiografi, sejarah, memoir, catatan harian, surat-surat. Lalu imajinatif dibagi menjadi 2, puisi dan prosa. Puisi dibagi menjadi 3, yaitu epik, lirik, dan dramatik. Prosa dibagi menjadi 2, fiksi dan drama. Fiksi dibagi menjadi 3, novel, cerita pendek, dan novelet. Drama merupakan gabungan dari puisi dan prosa, yakni komedi, tragedi, melodrama, yang terakhir tragedi komedi. Terima kasih.
Mohon maaf bila ada salah kata dan salah ucap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.